Wandami Bante. Saya ingin bertanya tentang topik di beberapa hari yang lalu Bante. Jadi seperti yang telah dipaparkan Bante, jana pertama itu di dalamnya ada Witaka, Wicara, Piti, Suka, dan Ekagata. Lalu dalam jana kedua ada Piti, Suka, dan Ekagata. Lalu jana ketiga menurut yang saya baca dari Bala Sutta itu adalah Suka, UPK, dan Ekagata. Lalu dalam jana keempat hanya UPK dan Ekagata. Pertanyaan saya, eh, poin-poin tersebut itu ciri-ciri atau tahap-tahap Bante. Jadi yang saya maksud ciri-ciri itu seperti jika sudah memasuki jana, Witaka dan Wicara, Piti, Suka itu masih ada bersama dengan Ekagata. Tetapi kalau tahap itu yang saya maksud untuk memasuki Ekagata harus melewati Witaka, Wicara, Piti, dan Suka atau keduanya Bante. Ya, keduanya. Ya, sebagai ciri, ya sebagai tahap. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, sebetulnya ya jana itu yang ada hanya keempat saja. Murninya jana itu adalah jana keempat. Tetapi jana yang pertama, meskipun banyak distraksi, yaitu pengganggu, pembuyar, yaitu masih harus buyar, kemudian mengerahkan, membentuk witaka, perlu melanjutkan lagi dengan wicaranya, jatuh lagi, upaya menumbuhkan lagi. Nah, tetapi ya itu boleh disebut sebagai jana juga, hanya adalah jana yang ya boleh dibilang lemah-lemah atau kasar-kasar. Ini pun juga masih dibagi menjadi tiga jana pertama ini. Nah, sebagai jenjang tahapan pertama masih ada kelimanya. Tahapan kedua, jana kedua, Witaka Wicara sudah tidak mengganggu lagi. Pada tahapan ketiga, jana ketiga, Piti sudah tidak mengganggu lagi. Pada jana keempat, meskipun Suka sudah tidak mengganggu lagi. Sesungguhnya keberadaan Suka dalam jana itu adalah satu sudut pandang sebagai pengganggu. Artinya apa? Mengganggu keberadaan UPK dan Ekagata. Kemandungan batin dengan terhadap objek dengan nilai-nilai luhurnya itu. Atukama sukang UPK sati pari suding. Nah, jana keempat yang tidak ada penderitaan maupun kebahagiaan, UPK sati parisuding, adalah kemurnian sati dikarenakan keberadaan UPK. Kata UPK ini artinya adalah ketidakberpihakan atau keberadaan ada di tengah-tengah tatra majata, sehingga dapat dikatakan tahapan, juga dapat dikatakan sebagai ciri-ciri. Nah, begitu ya. Tergantung mau dianggap sebagai tahapan, dinilai sebagai tahapan, atau dinilai dari sisi ciri-cirinya, ya keduanya bisa. Bante, tadi jika ada Witaka dan Wicara secara terus-menerus, kita sering mendengar yang namanya upacara samadhi Bante. Jadi perbedaan jana pertama dan upacara samadhi itu apa Bante? Lalu dalam
jana satu itu kan kita sudah memasuki ekagata Bante. Jika ada witaka, tetap ada witaka berarti seseorang yang sudah masuk jana pertama apakah keluar masuk jana secara terus menerus atau bagaimana Bante? Ya, betul. Jana pertama ini tidak, oh, bahasa Jawanya itu manteng. Apa bahasa Indonesianya? Tidak terus menerus berada dalam jana, tetapi masuk keluar jana sesungguhnya. Soalnya masih ada witaka wicara yang terus dimunculkan, ditumbuhkan. Memunculkan witaka itu artinya apa? Witakanya sudah tidak ada yang sebelumnya, yang konsen pada objek, terarah ke objek. Dan tentu jika witaka tidak ada, wicara juga tidak mungkin ada, karena wicara adalah penerusan. Upacara samadhi, upacara itu artinya adalah lingkup sekitar, halaman sekitar, namanya upacara. Jadi upacara samadhi yaitu yang dekat dengan kemanunggalan batin pada objek. Sehingga di sini dimaksudkan adalah keberadaan batin yang belum sampai masuk ke jana meskipun jana pertama. Bagaimanapun istilah upacara samadhi ini tidak ditemukan di Pitaka, hanya ada di kata-kata. Bagaimanapun bukan berarti ya kita kemudian menolak keberadaan istilah dan permanaan kondisi batin yang disebut dengan upacara samadhi ini. Ini sebatas sebagai pengetahuan saja. Istilah upacara samadhi ya tidak ditemukan di Pitaka. Dalam jana kedua itu sudah tidak ada witaka wicara Bante. Jadi jika jana pertama itu seorang yogi memegang objek lalu diteruskan dalam jana kedua dan seterusnya, itu bagaimana Bante? Lalu enggak jelas Pak, lalu bagaimananya bagaimana? Bagaimana untuk masuk ke dalam jananya Bante? Masuk ke jana kedua. Iya Bante. Dengan kekuatan wirya, sakti dan panya, menjadi teguhnya batin atau menjadi semakin punya banyak pengalaman, semakin terbiasa dengan keberadaan terfokusnya batin pada objek. Perlu ya tahapan-tahapan dari mulai mengenal, mulai mendiami, kemudian menjadi familiar, kemudian menjadi pengalaman, kemudian punya kepiawaian, keahlian. Ya, itu witaka bicara sehingga secara ya seperti misalnya orang belajar naik sepeda. Awalnya begitu tubuhnya berada di sepeda, di atas sepeda, tidak lama kemudian jatuh, bangkit lagi, kayuh lagi, jatuh lagi, kayuh lagi, jatuh lagi. Tapi lama-kelamaan ada muncul keseimbangan, ada pengalaman. Nah, tetapi itu juga mungkin belum begitu kokoh, masih ada potensi besar untuk terjatuh lagi. Nah, seperti itu. Arti tanpa objek dan langsung Didekatkan mic-nya. Berarti seorang yogi itu tanpa duduk, tanpa memegang suatu objek, langsung merasakan piti, suka dan seterusnya Bang. Loh, kok begitu punya pemikiran? Tetap objek harus ada. Objek tetap ada.
tidak meninggalkan objek, termasuk juga tidak meninggalkan nilai luhur yang diterapkan. Nilai luhur misalnya adalah ketidakindahan. Nah, dalam anapanasati, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, bukan semata-mata perhatian pada nafas. Oh, ini adalah nafas masuk, ini adalah nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Tidak semata-mata memperhatikan seperti itu kemudian mencapai kesucian, mendapatkan apa? Keberadaan setnanya asawa, mencapai nibbana. Apa korelasi memperhatikan nafas masuk keluar dengan pencapaian nibbana? Kalau bukan nafas yang diperhatikan, misalnya adalah lutut kiri dan lutut kanan, lutut kiri, lutut kanan, lutut kiri, lutut kanan, apakah itu juga bukan konsentrasi? Apakah itu juga tidak memungkinkan untuk mencapai nibbana jika itu adalah identik dengan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, atau memperhatikan tiang kiri, tiang kanan, tiang kiri, tiang kanan, konsentrasi? Jika maksud memperhatikan nafas itu adalah untuk mendapatkan konsentrasi, dan dari konsentrasi itu entah bagaimana prosedurnya akan mencapai nibbana, itu bukan dasar pemikiran secara Buddhis. Setidaknya ya ada nilai luhur apapun. Ya tentu untuk mencapai nibbana alat yang digunakan adalah lakkhana 3. Salah satunya anicca, dukkha, dan anatta. Terutama sekali adalah yang ketiga itu. Nilai luhur misalnya dengan menyertakan ketidakindahan yang ada pada tubuh. Sesungguhnya mengapa nafas? Oleh karena nafas itu adalah pembentuk tubuh, kaya sangkara. Yang diperhatikan, yang dijadikan objek sesungguhnya adalah tubuh secara keseluruhan. Diwakili oleh keberadaan nafas. Oleh karena nafas ini sebagai bendera, sebagai monumen yang bisa dilihat, yang bisa dijadikan patokan keberadaan tubuh. Ciri tubuh apa itu? Adalah tidak bersih, yaitu kotor. Mengerti tubuh, memahami tubuh sebagai yang kotor, yang tidak bersih, sedemikian rupa, sedemikian rupa. Termasuk nafas ini, nafas yang dihirup, udara yang dihirup. Kira-kira orang bernafas memilih udara yang busuk, beracun, atau udara yang mengandung membahayakan, udara yang tidak menyenangkan, atau udara yang segar, bersih, udara yang bersih, segar untuk dihirup. Tetapi setelah masuk di tubuh, udara yang sama itu dikeluarkan, dihembuskan. Kira-kira orang mengerti nafas yang terhembuskan keluar itu, udara yang terhembuskan keluar itu, udara yang bersih seperti semula sewaktu masuk, atau sudah menjadi barang yang tampak kotor. Dan mengapa udara yang masuk tampak bersih, sedangkan udara yang keluar tampak kotor? Karena sudah melewati tubuh. Yang mengerti sebagai yang kotor, sebagai yang kotor, sebagai yang kotor. Keberadaan tubuh yang kotor ini menjadi onggokan yang dimengerti sebagai barang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Setelah mengerti sebagai yang tidak menyenangkan, akankah menyenangi?
Setelah tidak menyenangi, akankah mengingini? Setelah tidak mengingini, akankah ada nafsu ragawi? Akankah ada kebencian atau iritasi dengan tidak mendapatkan tubuh? Tidak. Tapi jatuh manasa telah dihancurkan. Nah itu setidaknya ada nilai luhur yang diterapkan dalam mencecar atau menatap objek dalam pengembangan batin. Ya.